Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistina, mahasiswi dari kelas 2B Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau angkatan 2020. Baik, dengan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kali ini adalah Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Materi pertama yaitu Kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Pasir. Kesultanan Pasir atau yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 dan dipimpin oleh seorang wanita atau ratu pertama yang dinamakan Putri di Dalam Petung. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Balikpapan, dan Pamukan. Dalam tahun 1853, penduduk Kesultanan Pasir berjumlah 30.000 jiwa. Yang kedua adalah Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin yang berdiri pada tahun 1520 masuk Islam pada tanggal 24 September 1526, dihapuskan Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, pemerintahan darurat atau pelarian berakhir pada tanggal 24 Januari 1905. Kesultanan Banjar adalah sebuah kesultanan yang wilayahnya saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Kesultanan ini semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya atau Kabupaten Banjar. Ketika beribu kota di Martapura disebut juga Kerajaan Kayu Tangi. Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut dengan Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara. Sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Yang ketiga adalah Kesultanan Kota Waringin. Kerajaan Kota Waringin adalah sebuah kerajaan Islam atau kepangeranan cabang Kesultanan Banjar di wilayah yang menjadi Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini di Kalimantan Tengah, yang menurut catatan Istana Al-Nursari atau terletak di Kota Waringin Lama, didirikan pada tahun 1615 atau 1630, dan Belanda pertama kali melakukan kontrak dengan Kota Waringin pada tahun 1637. Tahun ini dianggap sebagai tahun berdirinya sesuai dengan Hikayat Banjar dan Kota Waringin atau Hikayat Banjar versi pertama, yang bagian terakhirnya saja ditulis pada tahun 1663 dan diantara isinya tentang berdirinya Kerajaan Kota Waringin pada masa Sultan Musta'in Billah. Pada mulanya, Kota Waringin merupakan keadipatian yang dipimpin oleh Dipati Nganding. Yang keempat adalah Kerajaan Pagatan. Kerajaan Pagatan yang berdiri pada tahun 1775 sampai dengan 1908 adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Tanah Kusan atau daerah aliran Sungai Kusan. Sekarang wilayah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Wilayah Tanah Kusan bertetangga dengan wilayah Kerajaan Tanah Bumbu atau yang terdiri atas negeri-negeri Batu Licin, Cantung, Buntar Laut, Bangkalan, Jingal, Manunggul, dan Sampanahan. Yang kelima adalah Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Borneo. Dengan pusat pemerintahannya adalah terletak di kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kesultanan Sambas di Pulau Borneo ini telah ada paling tidak sebelum abad ke-14 Masehi, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Pada masa itu rajanya mempunyai gelaran Nek, yaitu salah satunya bernama Nek Riu. Setelah masa Nek Riu, pada sekitar abad ke-15 Masehi muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini, Raja Tan Unggal dikudeta oleh rakyat dan setelah itu selama
puluhan tahun, rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat seorang raja lagi. Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah, kemudian pada awal abad ke-16 Masehi atau sekitar tahun 1530 Masehi, datang serombongan besar bangsawan dari Jawa, yaitu sekitar lebih dari 500 orang, yang diperkirakan adalah bangsawan Majapahit yang masih beragama Hindu yang melarikan diri dari Pulau Jawa, yaitu Jawa bagian timur, karena ditumpas oleh pasukan Kesultanan Demak di bawah Sultan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggono. Yang keenam adalah Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Kesultanan Kutai atau lebih lengkap dikenal sebagai Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura atau Martapura merupakan kesultanan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1300 oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kutai Lama dan berakhir pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Keraton. Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ini ditandai dengan dinobatkannya sang pewaris tahta yakni putra mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kertanegara ing Martadipura dengan gelar Haji Aji Muhammad Salahuddin II pada tanggal 22 September 2001. Yang ketujuh adalah Kesultanan Berau. Kesultanan Berau adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Berau sekarang ini. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 dengan raja pertama yang memerintah bernama Badit Dipatung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma dan istrinya bernama Badit Kurindan dengan gelar Aji Permaisuri. Pusat pemerintahannya berada di Sungai Lati, Kecamatan Gunung Tabur. Sejarahnya kemudian pada keturunan ke-13 Kesultanan Berau terpisah menjadi dua, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah Kesultanan Sambaliung. Kesultanan Sambaliung ini adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau tadi, di mana Kesultanan Berau menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an. Sultan Sambaliung pertama adalah Sultan Alimuddin yang lebih dikenal dengan Raja Alam. Raja Alam adalah keturunan dari Badit Dipatung atau yang lebih dikenal dengan Aji Suryanata Kesuma yaitu Raja Berau pertama sampai dengan generasi ke-9 yakni Aji Dilayas. Aji Dilayas mempunyai dua anak yang berlainan ibu. Yang satu bernama Pangeran Tua dan satunya lagi bernama Pangeran Dipati. Kemudian kerajaan Berau diperintah secara bergantian antara keturunan dari Pangeran Tua dan dari keturunan Pangeran Dipati. Kemudian hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan pendapat yang bahkan kadang-kadang menimbulkan sebuah insiden. Raja Alam adalah cucu dari Sultan Hasanuddin dan cicit dari Pangeran Tua atau generasi ke-13 dari Aji Surya Nata Kesuma. Raja Alam adalah sultan pertama di Tanjung Batu Putih yang mendirikan ibu kota kerajaan di Tanjung pada tahun 1810 atau Tanjung Batu Putih, kemudian menjadi Kerajaan Sambaliung. Kesultanan Gunung Tabur yaitu pada tahun 1820 adalah kerajaan yang hasil dari pemecahan dari Kesultanan Berau. Kesultanan ini sekarang terletak di dalam wilayah Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Yang ke-9 ada Kesultanan Pontianak. Kesultanan Kadria Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh penjelajah dari Arab Hadramaut yang dipimpin oleh Al-Sayyid Syarif Abdurrahman Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Imam Ali Ar-Ridha. Ia melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan, pertama dengan putri dari Panembahan Mempawah dan kedua dengan putri Kesultanan Banjarmasin, yaitu Ratu Syarif Abdul Rahman, putri dari Sultan Sepuh Tamjidullah pertama. Setelah mereka mendapatkan tempat di Pontianak, kemudian mendirikan Istana Qadariyah dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada tahun 1779. Yang ke-10 ada Kerajaan Tidung. Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan atau Kalkan atau Kalka
adalah kerajaan yang memerintah suku Tidung di utara Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salim Batu. Yang terakhir, yang ke-11 ada Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan atau Bulongan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amirul Mukminin dari tahun 1731 sampai dengan 1777. Dan Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai dengan 1958. Baik, materi kedua adalah kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Gotalo. Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Gotalo merupakan kerajaan Islam pertama yang hadir di Sulawesi. Sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Kerajaan yang menjadi sasaran perang adalah Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Meskipun kerajaan Luwu mencoba bersekutu dengan Wajo, tetapi peperangan tetap dimenangkan oleh kerajaan Gotalo. Sehingga wilayah kerajaan tersebut menjadi wilayah taklukan kerajaan Gotalo. Kerajaan ini resmi menjadi kerajaan Islam ketika kedua raja dari Goa dan Talo resmi memeluk agama Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Sejak saat itu, kerajaan ini terus melakukan ekspansi politiknya agar kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kerajaan tersebut. Meskipun sudah memegang ideologi Islam, kerajaan ini juga tetap menjaga hubungan baik dengan bangsa Portugis yang beragama Kristen Katolik. Yang kedua adalah Kerajaan Buton. Kerajaan ini berlokasi di Sulawesi Tenggara. Raja Lakilaponto adalah raja yang mengkomandoi peresmian agama Islam sebagai agama yang resmi di daerah tersebut. Raja Buton kelima mengangkat Halu Oleo sebagai menantu dan penerus tahta dikarenakan jasanya telah berhasil mengalahkan serangan dari kerajaan tetangga. Bentuk pemerintahan yang awalnya berbentuk kerajaan berubah menjadi kesultanan ketika salah seorang ulama bernama Syekh Abdul Wahid yang berasal dari Johor kemudian tinggal di Buton. Sultan pertama yang meraih tahtanya pada saat itu adalah Halu Oleo. Ia sebelumnya sempat menyerahkan posisi kepala pemerintahan kepada adiknya bernama Laposasu. Namun, ia kembali ke keraton dan dilantik sebagai sultan pertama pada tahun 1491 dan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1537. Gelar yang kemudian diberikan kepadanya adalah Sultan Murmun. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Bone. Kerajaan Bone berdiri pada awal abad ke-14 Masehi oleh Manurung Ngeri Matajang. Proses lahirnya Kerajaan Bone berawal dari kehadiran seorang Tomanurung yang merupakan bangsawan sekaligus penguasa sentral Kerajaan Bone. Kerajaan Goa memiliki sumbangsi yang cukup besar terhadap Islamisasi yang terjadi di Kerajaan Bone. Sultan Alauddin yang merupakan raja ke-14 di Kerajaan Goa menyebarkan agama Islam secara damai. Beliau mulai menyebarkan Islam kepada kerajaan-kerajaan tetangga. Latendrirua adalah Raja Bone ke-11 yang menerima ajaran agama Islam sebagai agamanya pada tahun 1611 Masehi. Sayangnya ia hanya berkuasa selama 3 bulan. Singkatnya, kekuasaan yang ia pegang dikarenakan ketika ia menerima agama Islam. Dewan Adat Adek Pitue bersama rakyatnya menolak agama tersebut untuk masuk. Namun masuknya Latendrirua atau juga dikenal sebagai Sultan Adam Matinroe Ribantaeng ke dalam Islam juga diikuti oleh beberapa masyarakat Bone. Bahkan raja sebelumnya yang bernama Wetenritupu juga tertarik untuk masuk belajar di agama Islam. Setelah mendengar si Denreng telah memeluk agama Islam, ia bahkan belajar agama ini hingga akhir ajalnya. Yang keempat ada Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo merupakan salah satu kerajaan Islam di kawasan Sulawesi Selatan.
Kerajaan ini mampu memperluas wilayah kekuasaan dan mengajak kerajaan kecil lain untuk bergabung dalam kerajaan Bugis pada sekitar abad 16 Masehi. Kerajaan Wajo resmi memeluk Islam pada tahun 1610. Islamisasi kerajaan Wajo dilakukan oleh Guatalo melalui peperangan. Guatalo berhasil menaklukkan kerajaan Wajo, Bone, dan Sopeng dan mengislamkan rakyat kerajaan tersebut. Materi selanjutnya adalah kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan pertama yang di Maluku adalah Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo merupakan kerajaan tertua di Maluku. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Seram dan sebagian Halmahera. Kerajaan Jailolo berdiri sejak tahun 1321 dan mulai memeluk agama Islam setelah kedatangan Mubalik dari Malaka. Muhammad Arif Billah sebagai Raja Jailolo pertama yang diangkat Sultan Nuku pada tahun 1797 dan mempunyai beberapa anak. Kerajaan kedua yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada sekitar abad 13 Masehi. Kerajaan ini terletak di Maluku Utara dan memiliki ibu kota di Sampalu. Islamisasi di Kerajaan Ternate dilakukan oleh ulama-ulama dari Jawa, Melayu, dan Arab. Kerajaan Ternate resmi memeluk Islam setelah Raja Zainal Abidin belajar Islam oleh Sunan Giri pada tahun 1486 Masehi. Corak ekonomi Kerajaan Ternate adalah perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini merupakan produsen utama rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Kerajaan Ternate sering disinggahi oleh pedagang rempah-rempah dari Jawa, Cina, dan Timur Tengah. Kerajaan Ternate juga mengembangkan kota pelabuhan sebagai pusat aktivitas dagang rempah-rempah. Yang selanjutnya, yang kedua ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebagian Pulau Halmahera dan sebagian Pulau Seram. Kerajaan Tidore mulai memeluk Islam pada sekitar abad ke-15 Masehi. Sultan Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Cirali Lijitu yang bergelar Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin kemudian masuk Islam berkat jasa dari seorang mubalik bernama Syekh Mansur. Kerajaan Tidore memiliki corak ekonomi perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini adalah pesaing utama dari Kerajaan Ternate dalam segi perdagangan hingga politik. Dalam buku Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 sampai 1950 yang dibuat pada tahun 2010 karya Adnan Amal, Kerajaan Tidore memiliki persekutuan bernama Ulisiwa. Persekutuan Ulisiwa terdiri dari daerah Halmahera, Makian, Jailolo, Kai, dan pulau-pulau lain di sebelah timur Maluku. Nah, yang ketiga ada Kerajaan Bacan. Kerajaan Bacan memiliki wilayah kekuasaan meliputi Kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Solawati, dan Irian Barat. Penyebaran agama Islam di kerajaan ini dilakukan oleh mubalik dari kerajaan Islam Maluku lainnya. Kerajaan Bacan resmi memeluk agama Islam pada tahun 1521 ketika Raja Zainal Abidin memeluk Islam. Zainal Abidin merupakan raja pertama dari kerajaan Bacan yang menerapkan Islam sebagai agama kerajaan Bacan. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Sulistina pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.